Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Mirnawati dengan NPM 2013053130. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang implementasi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang pertama adalah implementasi wawasan Nusantara. Nah, pada tahap implementasinya, wawasan Nusantara ini bisa digunakan sebagai sarana pancaran dari falsafah Pancasila, landasan pembangunan nasional, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, ataupun perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nusantara sebagai pancaran Pancasila. Wawasan Nusantara ini adalah sebuah cara pandang yang menuju persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bangsa yang sangat dijiwai dari sila-sila Pancasila. Untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, wawasan Nusantara berpangkal dan berdasar dari sila-sila Pancasila. Atau dengan kata lain, wawasan Nusantara ini merupakan aktualisasi dari falsafah Pancasila. Kemudian, wawasan Nusantara dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan kesatuan dari berbagai aspek kehidupan di Indonesia ini untuk menjamin kesatuan dan keutuhan bangsa serta berupaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia dengan bangsa lain. Lalu yang kedua ada wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional ini dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang meliputi yang pertama ada kebulatan wilayah dan segala isinya merupakan modal dan milik bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama tetap dalam kerangka kesatuan nasional. Yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa serta pemersatu bangsa merupakan pedoman yang akan membimbing bangsa Indonesia. Lalu yang keempat ada kehidupan politik di seluruh wilayah Indonesia diatur berdasarkan sistem hukum nasional. Dan yang kelima ada pelaksanaan kehidupan politik diatur dalam undang-undang harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia dan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia serta perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, berdasarkan hal tersebut akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang baik dan dinamis, lalu diwujudkannya dalam pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam kebutuhan ekonomi akan terwujudnya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran rakyat secara adil dan keseluruhan, serta mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara timbal balik dan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Adapun perwujudan lainnya yaitu yang pertama ada kekayaan Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa sebagai pemenuh kebutuhan wilayah Indonesia secara merata dan keseluruhan. Lalu yang kedua ada tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah di Indonesia. Dan yang ketiga ada kehidupan perekonomian di seluruh wilayah diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan sistem ekonomi kerakyatan untuk tercapainya kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam kesatuan sosial budaya ini terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berbineka tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan berdasarkan asas Pancasila, yaitu yang pertama ada masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua ada budaya Indonesia terbentuk dari akulturasi keragaman kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Nah, keberadaan dan keberagaman budaya daerah ini justru tidak menghambat kebudayaan nasional, melainkan akan memperkaya dan mempertinggi kebudayaan nasional. Yang ketiga yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dengan kebudayaan bangsa lain
yang dimana kemampuan ini telah membuktikan daya tangguh bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan kebudayaan yang akan terus-menerus menggerus bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada sikap batiniah dan lahiriah akan mengakui segala bentuk perbedaan sebagai karunia Tuhan yang akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram dan bersatu tanpa adanya membeda-bedakan. Yang terakhir adalah perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yang dimana implementasi wawasan Nusantara dalam kesatuan pertahanan dan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat Indonesia melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang dimana untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa baik dari luar maupun dari dalam negara, yang dimana antara lain yang pertama ada wilayah Indonesia adalah wilayah dengan bentang luas laut yang ditaburi pulau-pulau di atasnya adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga dalam hal keamanan dan pertahanan. Lalu yang kedua ada ancaman terhadap salah satu wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap keseluruhan bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dalam hal mempertahankan keamanan seluruh wilayah negara dalam rangka bela negara. Wawasan Nusantara dalam konsep otonomi daerah. Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional, yang dimana pandangan ini tetap diperlukan untuk persatuan dan keutuhan bangsa yang menjadikan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Yang dimana otonomi daerah tersebut memiliki arti adalah tiap-tiap daerah hendaknya diberi kewenangan mengatur dan mengelola sendiri dalam rangka mendapatkan keadilan dan kemakmuran pada setiap daerah. Nantinya, dengan adanya otonomi daerah ini, pembangunan yang merata ke seluruh warga Indonesia, yang nantinya juga akan menumbuhkan semangat nasionalisme dalam jiwa bangsa yang nantinya berpengaruh pada keutuhan NKRI. Berdasarkan hal tersebut, pengajaran wawasan Nusantara atau implementasi wawasan Nusantara nantinya akan sesuai dengan kesatuan dan persatuan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan sistem pertahanan dan keamanan dalam ruang lingkup negara nasional Indonesia. Kemudian pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang implementasi ketahanan nasional yang meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada ketahanan nasional di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya. Dan negara sebagai wujud ketahanan nasional. Implementasi dari ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini salah satunya adalah bela negara, yang dimana dengan bela negara ini merupakan upaya dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Dan istilah bela negara dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang dimana menurut pasal tersebut, bela negara merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Upaya bela negara ini juga diartikan sebagai kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan dalam pelaksanaannya, warga negara haruslah melaksanakannya sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dan harus melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional seperti warga negara, kekayaan alam, dan teknologi. Aspek pertama dalam ketahanan nasional ini adalah ketahanan nasional di bidang politik, di mana dilihat dari perkembangannya Indonesia sudah mempraktikkan beberapa sistem politik, yaitu sistem demokrasi liberal yang mengakibatkan dominasi partai politik dan sistem demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pemerintahan otoriter pada zaman dahulu. Implementasi ketahanan pada bidang ini dilihat dari masa reformasi sekarang ini adalah dengan mengembangkannya demokrasi Pancasila yang secara murni dan konsekuen sehingga mendukung ketahanan nasional. Demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang dilandasi oleh sila-sila Pancasila secara integratif atau kesatuan yang berarti di dalamnya menggunakan hak demokrasi haruslah berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, aspek kedua adalah ketahanan nasional di bidang ideologi. Ketahanan nasional pada bidang ini bertujuan untuk mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, ataupun tantangan baik dari luar maupun dari dalam yang akan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dan eksistensi Pancasila.
Dan dilihat dari struktur masyarakatnya, masyarakat Indonesia ini tergolong masyarakat yang heterogen dan sangatlah rawan akan konflik dan dapat mengancam integrasi bangsa dan kelangsungan hidup. Maka dari itu, implementasi ketahanan nasional dalam bidang ideologi ini adalah dengan memupuk sikap nasionalisme dan penuh kesadaran menghilangkan sikap dan pandangan nepotisme dan fanatik keagamaan menurut Ridwan tahun 2003. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional di bidang ekonomi. Ketahanan nasional di bidang ekonomi ini merupakan mata rantai terlemah di antara aspek lainnya yang termasuk ke dalam ketahanan nasional, di mana pada bidang ekonomi ini termasuk ke dalam pembangunan nasional yang nantinya akan diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Konsep, strategi, dan implementasi dari pembangunan ekonomi Indonesia ini nantinya haruslah mampu mewujudkan ketahanan di bidang ekonomi pembangunan nasional sedapat mungkin di struktur ekonomi yang nantinya akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Aspek yang terakhir adalah ketahanan nasional di bidang sosial budaya, di mana bidang sosial budaya ini mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan lainnya. Tetapi yang paling menonjol dari beberapa aspek tersebut adalah faktor dari teknologi dan kebudayaan. Kenapa demikian? Dikarenakan aspek teknologi dan kebudayaan ini berjalan dengan cepat, dengan pengaruh dari dalam ataupun dari luar negara. Untuk itu, bangsa Indonesia haruslah mawas diri dan siap siaga dalam pengaruh kebudayaan dari luar. Dan persoalan yang akan dipecahkan dalam implementasi atau upaya mewujudkan ketahanan nasional dalam bidang sosial ini adalah mengarahkan perubahan ini, yaitu perubahan akan teknologi dan kebudayaan pada saat ini, ke arah integrasi sosial atau persatuan sosial serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial, budaya, suku, etnik, dan agama yang nantinya akan berpengaruh kepada kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya terkait materi implementasi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.